Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyin aw sa'id fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم صدق الله وصدق رسوله وبعد. Arti hadis yang saya bacakan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah berpetuah kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan, shadiqul masduq, ya, benar dan dibenarkan. Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dari perut ibunya sebagai setetes sperma selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah selama itu, kemudian menjadi segumpal daging selama itu. Jadi selama itu misla dzalik itu maknanya 40 hari prosesnya. Kemudian diutus kepadanya malaikat, jadi setelah 120 hari untuk meniupkan padanya ruh, dan ia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara, yaitu menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia celaka atau bahagia. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga sehingga jarak antara dia dan surga tinggal sehasta. Jadi sehasta itu kalau saya tidak khilaf antara siku kita dengan ini, tinggal selangkah lagi lah kalau dibilang. Tetapi ketetapan Allah mendahuluinya. Apa yang dimaksud ketetapan Allah mendahuluinya? Bahwa dia adalah penghuni neraka, maka ia melakukan perbuatan ahli neraka, kemudian masuklah ia ke dalam neraka. Dan sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta, tetapi ketetapan Allah mendahuluinya sehingga ia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah ia ke dalam surga. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Jamaah yang mulia, pada kesempatan ini kita mempelajari hadis arba'in yang keempat ya. Dan ini sebenarnya dari sisi waktu pembelajarannya terlalu singkat, ya. Dan ini hadis muskil, ya. Ada beberapa catatan dan paling banyak ini menyita perhatian dan mengundang pertanyaan karena sebab bisa dibilang ini hadis tentang takdir, ya. Tapi saya perlu memberikan catatan pendahuluan. Nanti silakan penjelasan hadis ini dilihat dalam buku Al-Wafi, ya. Saya memakai sumber penjelasan ini dari buku Al-Wafi yang ditulis oleh seorang ulama besar, ya. Beliau ahli hadis, Muhammad Dib Al-Bugha, ya, seorang ulama hadis yang bernama Muhammad Dib Al-Bugha. Nah, penjelasan di sini ketika kita mau melihat, maka saya ingin memberikan penjelasan kata-kata yang mungkin patut kita pahami sebentar. As-sadiq, sadiq itu artinya yang perkataannya dan segalanya tentang dia adalah orang benar. Apa yang dia buat itu sesuai dengan apa yang menjadi prinsip dalam dia. Jadi orang as-sadiq ini sebenarnya nggak bisa diartikan jujur ini. Jadi siddiq jujur enggak. Terlalu sederhana memaknakan siddiq dengan jujur. Dan saya juga kesulitan. Saya mencoba beberapa kali mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia, nggak ketemu memang. Sehingga sebenarnya kalau ditanya ke saya lebih suka menerjemahkan siddiq itu dengan siddiq, ya. Nanti kalau kita mau tahu siapa itu atau apa makna siddiq itu, lihat dalam surat Baqarah ayat 177. Siddiq itu relevan dengan albir.
Al-bir yahdi ila siddiq, siddiq yahdi ila jannah. Jadi kebajikan itu mengantarkan kita kepada siddiq, siddiq mengantarkan kita kepada surga. Dan as-siddiq itu disetarakan dalam teori Islam dengan taqwa. Jadi tidak sederhana maknanya. Baik. Al-masduq yang dibenarkan ucapannya mengenai apa yang diwahyukan kepadanya, karena malaikat Jibril membawa kebenaran dan Allah menguatkan dengan janjinya. Jadi al-masduq, Nabi itu tidak hanya seorang siddiq, tapi al-masduq. Siapa yang membenarkan dia? Pertama Allah, malaikat, dan kemudian orang-orang mukmin. Kenapa orang mukmin membenarkannya? Jawabannya karena kita melihat realisasi dari apa yang dia janjikan. Saya tadi kemarin sebentar ini sudah membaca beberapa berita sambil jalan. Saudi menyerang Syiah Houthi di Yaman. Jadi sudah ada, sama seperti Mesir intervensi Libya, Saudi mulai intervensi Yaman karena perkembangan Syiah yang demikian menguat gitu. Saya membaca hadzal masduq, inilah yang dimaksud dengan al-masduq itu. Apa yang dimaksud? Bahwa Nabi pernah mengatakan dulu bahwa sebelum akhir zaman akan ada 3 negeri bergolak, dan kalian janganlah memperlakukan dengan kasar kelompok yang di Yaman, karena mereka akan menjadi bahagian dari pendukung kalian. Tapi Yaman akan futuh. Kedua Irak dan kemudian Syam. Syam itu sekarang terpecah dalam 2 negara, Syria dan Palestina. Ini akan menjadi negeri bergolak gitu. Nah, sekarang realisasinya kita lihat hadzal masduq, inilah masduq itu, bahwa dia dikuatkan. Apa yang dia bilang kita lihat kenyataannya walaupun dalam masa belakangan. Ya. Kemudian yujma'u artinya dihimpun. Di sini artinya dijaga atau dikumpulkan. Kemudian fi batni ummi, ini batan itu dimaknakan pada rahim, batni ummi. Ya, jadi proses penciptaan manusia terjadi dalam atau dalam perut kalau bahasa bebas kita, tapi yang dimaksud adalah rahim. Nutfah itu artinya tetesan air murni yang dalam hal ini sperma. Alaqah itu segumpal daging tapi basah. Jadi prosesnya nanti dari min nutfah ila alaqah. Alaqah ini daging dia, sedikit saja, tapi kemudian dia itulah proses awal pertumbuhan kita. Kemudian mudghah sudah bisa dikunyah. Artinya sudah udah kalaupun diambil dia, jadi sudah sampai pada tingkat berlapis pula dia nanti dengan tulang. Ya, fayasbiqu alaihil kitab, namun takdir mendahulunya. Fayasbiqu alaihimul kitab. Jadi ada orang yang bisa saja melakukan satu tindakan, tapi catatannya dia sama lah di kantor ini misalnya, dia satpam, tapi tingkahnya tingkah kepala kantor. Pada saat mau gajian, fayasbiqu alaihimul kitab. Pada saat gajian yang tengok list struktural, ini rupanya. Kenapa? Begitu mau terima gaji, dia pulang ke pos satpam. Nah, maka dia akan menerima gaji satpam. Kira-kira begitu maksudnya. Jadi sudah ada ketetapan yang tidak bisa berubah. Nah, ini agak ngeri nih mendengarnya. Karena kalau kita ini, Masya Allah, ya, sudah ada ketetapan dari Allah kita ini surga atau neraka. Ada yang buat kesimpulan sudah. Kalau gitu ngapain kita ibadah? Kan ada yang langsung begitu itu kesimpulannya. Udahlah, tak usah ibadah, teruskanlah tingkahmu itu. Nah, kira-kira begitu. Itu pasti udah makin jelas itu. Nah, jadi kalau gitu ngapain sholat? Jadi nggak mau sholat ya? Udah silakan, nggak usah sholat. Nah, dan kalau berada di ruang orang yang tidak sholat, dia min ahlin nar, begitu. Ya, ini pelan-pelan kita perhatikan. Rahim prosesnya terjadi, masa janin itu di alam rahim. Alam rahim dipastikan bahwa ada proses selama 120 hari baru kemudian ditiupkan ruh. Dalam proses fikih atau persoalan fikih muncul persoalan, bolehkah kita membunuh janin sebelum 120 hari? Saya tidak suka menjawab boleh atau tidak boleh. Saya lebih suka bertanya, kenapa? Jadi masalahnya bukan boleh atau tidak, karena kalaupun sudah 120 hari lebih, tapi memang sebab kenapanya dibenarkan, tidak ada masalah. Ini Pak, kesundulan. Saya pikir kita ngerti bahasa kesundulan ya. Kesundulan itu anak baru lahir, kemudian setelah masa bersih ada lagi.
Itu istilah orang Jawa kalau nggak silap saya. Itu istilahnya kesundulan. Maka boleh nggak saya membunuh janin yang sudah ada itu dengan alasan kakaknya atau abangnya masih terlalu bayi? Jawabannya haram hukumnya. Boleh nggak saya membunuh dengan alasan saya wanita karir bekerja? Haram hukumnya. Boleh nggak saya membunuh dengan alasan saya apa lagi? Saya cuma ingin punya anak 1 atau 2 saja. Haram hukumnya. Nah, nanti boleh silahkan perluas sama saya dalam diskusi. Ya. Jadi saya mengatakan jangan bertanya kenapa. Jangan bertanya boleh atau tidak. Karena ketika bicara boleh atau tidak sudah sudah besar, sudah 7, sudah 5, 6, 7, 8, 7 bulan misalnya. Tapi ini telah memunculkan trauma psikologi yang luar biasa, depresi yang amat sangat bagi ibu yang mengandung itu. Para ulama memfatwakan boleh dibunuh atau digugurkan bayi dalam kandungannya itu daripada membiarkannya lahir, tapi bayi itu akan mengganggu jiwa ibunya. Kenapa? Ini kasus Bosnia Herzegovina beberapa waktu yang lalu. Ingat? Masih ingat peristiwa Bosnia waktu itu kan? Para ulama mengeluarkan fatwa itu, nggak masalah. Atau kemudian terkait wanita Syria, Masya Allah, Syria itu jangan lupa Bapak, cara mereka menteror wanita-wanita Sunni itu adalah dengan memperkosa mereka. Jadi tentara-tentara itu, jadi tentara ini ada tentara bayaran itu dari Hizbus Syaitan di Lebanon yang dipimpin oleh Hasan Nasrullah itu, ya. Kemudian kiriman Iran itu, kemudian mereka caranya menteror dengan memperkosa anak-anak gadis muslimah. Nah, saya mengira bahwa fatwa berlaku untuk mereka. Jadi fatwa itu kan berlaku mengikat di peristiwanya itu. Ya, ingat kita kasus kalau Indonesia ini Natalan. Kalau kita pakai fatwa, selesai masalah, sudah. Fatwa mengatakan tidak boleh. Tapi ada negeri lain Pak, itu urusan negeri lain. Kita punya problem yang berbeda dengan mereka. Nah, jadi fatwa itu tidak mengikat umum, global dia. Ya. Baik. Jadi ketika proses ini karena akan muncul persoalan itu, bertanya tentang aborsi nanti, ya apakah boleh kalau kemudian dia nah tapi kalau proses penjarangan kelahiran tidak ada masalah, ya. Sepakat hukumnya mengharamkan pengguguran janin setelah ruh ditiupkan ke dalam janin dan menganggap sebagai perbuatan maksiat yang tak boleh dilakukan umat Islam. Jadi kalau 120 hari, nah yang sering saya lihat sekarang dokter-dokter itu ada penyakit. Saya bilang itu penyakit. Ya, karena saya menemukan 2 kasus vonis dokter A tapi faktanya B. Apa? Janin tidak berkembang. Korek. Ini saya temu 2 kasus ini. Fakta dokter mengatakan tidak berkembang dan korek. Tapi akhirnya 2 ibu yang mengandung ini memutuskan untuk tidak mau dikorek dan anaknya lahir sehat. Ya, saya tidak tahu ini, makanya berhati-hati juga ketika kita pergi ke spesialis. Carilah yang mukmin qawi, tidak hanya sekedar orang Islam tapi dia memiliki pemahaman agama yang lurus lah, ya. Karena persoalannya sekarang kullu mauludun yuladu 'alal fitrah, semua anak lahir dalam keadaan fitrah. Masalah anak itu kemudian cacat atau tidak, kenapa rupanya? Ini juga harus ya kan kita butuh yang lantas kita butuh anak yang saleh atau anak yang fisiknya sehat tapi ruhnya tidak sehat atau bagaimana gitu. Dan siapa yang menetapkan proses pertumbuhan di dalam rahim itu? Kan ini semuanya urusan Allah. Nah, dalam proses perkembangan medis yang semakin luar biasa ini, seharusnya tingkat ketundukan, kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah tidak boleh melemah. Gitu. Ini yang saya sering heran di sini, ya. Dan ini bukan karena saya ceramah materi ini di sini, saya ngomong begini bukan karena kalau di depan dokter juga tidak ada persoalan karena beban syariah itu harus disampaikan. Ya, baik. Kemudian ini saya sampaikan ringkas-ringkas ini. Sesungguhnya Allah mengetahui kondisi makhluk sebelum Dia menciptakan. Jadi jangan lupa Quran itu sebelum turun ke bumi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu udah 30 juz di langit pertama. Kata Nabi dalam satu hadis bahwa munazzal Quran itu turun dari Lauh Mahfuz itu 30 juz.
Kemana? Ke langit pertama, langit bumi. Ditaruh di mana? Allah a'lam bishawab. Terus turunnya ke Nabi Muhammad, munazzal ala qalbi Muhammad, itu bertahap. Ada yang disesuaikan dengan peristiwa dan macam-macam. Sehingga sebenarnya waktu Quran itu turun ke langit bumi, dia sudah ada peristiwa perang Hunain, perang Uhud, perang Badar, semua sudah ada. Munafik, kafir, Yahudi, semua sudah ada. Artinya kita nggak usah stres mikirin itu sudah ada dalam ilmu Allah. Tapi yang harus kita lihat bahwa proses munasabah, sebab akibatnya sangat rasional dan tidak ada unsur keterpaksaan di situ. Itu yang bisa kita lihat luar biasanya hukum Allah ini berlaku. Jadi tidak terkesan ada rekayasa dalam logika kemanusiaan manusia. Kenapa perang Badar muncul? Enggak ada itu. Oh, Allah sudah bilang kita akan perang nih. Enggak begitu. Karena ayatnya malah turun di peristiwa perang. Gitu. Ya. Jadi jangan lupa Allah sudah tahu semuanya sebelum kita ada. Tapi begitu kita ada, proses logika sebab akibat ketika kita, seperti contoh ini tadi lah. Dalam catatan Allah kita sore ini mengaji di sini. Ada berapa orang tadi yang sholat asar di sini? Sebahagiannya keluar. Karena dalam catatan Allah mereka tidak mengaji di sini. Tapi coba tanya sama mereka, apakah mereka terpaksa keluar karena mereka tahu Allah tidak mendatarkan mereka di sini? Jawabannya tidak. Pasti ada alasan-alasan rasional yang mereka memang keluar karena sebab alasan itu. Sehingga tidak ada unsur dipaksa oleh Allah. Itulah chosen, itulah pilihan yang Allah buat dalam hidup kita. Kita tidak boleh lari kepada, mohon maaf saya pakai bahasa yang mungkin agak tidak pas, logika berfikirnya Allah. Kita harus masuk kepada logika berfikirnya kita. Karena kalau logika berfikirnya Allah, Maha Suci Allah dari cara berfikir yang kita pahamin, ya, itu nggak bisa kita intervensi. Itu yang harus kita perhatikan itu, ya. Kemudian takdir sebagai alasan. Allah memerintahkan kita beriman dan taat kepadanya serta melarang kita ingkar dan berbuat dosa. Sudah. Kalau tadi kita bilang ada orang yang sudah ditetapkan jadi penghuni neraka, tapi dia beramal penghuni surga seumur hidupnya, cuma karena telah berlaku ketetapan dalam kitab, maka akhirnya dia melakukan amal penghuni neraka. Ya, yang harus kita korelasikan kemarin, Allah tidak pernah merencanakan secara khusus, dan itu terbukti dalam Al-Quran, di mana Dia memerintahkan kita untuk masuk dalam neraka. Tidak ada. Bahkan ketika kita berdosa, Dia minta kita untuk minta ampun sama Dia. Ketika kita minta ampun sekali berdosa lagi, Dia suruh kita minta ampun lagi. Sampai pernah dibilang melalui hadis Nabi, Dia nggak bosan menjawab kita, mengampunkan kita, sampai kita yang bosan minta ampun sama Dia. Itu harus kita perhatikan. Artinya bahkan ada orang yang sepanjang hidupnya dia buat kejahatan, cuma di akhir kematiannya dia mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Saya memahami hadis ini begini Pak, Bu. Indikator kita itu orang yang baik di mata Allah itu bukan apa yang kita buat. Apa yang kita buat itu hanya tampilan kulminatif dari kebaikan yang bergelora dalam diri kita. Saya ulang sekali lagi ya, supaya jangan agak sulit memahaminya. Indikator kita itu baik, tapi bukan di mata manusia. Di mata Allah itu bukan tampilan kebaikan kita. Jadi bukan aksi kita, bukan perbuatan kita. Jadi apa yang baik? Perbuatan kita itu hanya indikator kulminatif, istilah saya. Hanya bukti akhir yang berproses memang alamiah, natural, fitrah, itu kita melakukan kebaikan. Itulah kenapa Islam ini unik. Jangankan buat baik, berniat saja udah dikasih pahala. Sehingga kita tidak boleh memvonis orang itu adalah orang salah dari perilakunya terus menerus. Dia orang jahat. Oh itu memang kurang ajar itu, pengedar itu, mabuk aja kerjanya itu, bezina, itu ajalah kerja dia itu. Tak ada itu, Tuhan pun udah marah kali sama dia. Bukan tidak mungkin selama proses keburukan itu berlangsung,
terjadi pertarungan terus-menerus di dalam batinnya antara ketakutannya kepada Allah dan ketakberdayaannya melawan nafsu itu. Saya ulang sekali lagi. Ini memahamkan hadis yang belakang tadi itu yang agak susah memahamkannya itu, ya. Sehingga mungkin saja karena memang berlaku ketetapan Allah, jelang akhir kematiannya, pertarungan ketakutannya kepada Allah dan ketakberdayaannya melawan nafsu dimenangkan oleh takutnya sama Allah. Sehingga pada saat jelang datang kematian, dan mati itu vetonya ada sama Allah, dia masuk ke dalam masjid, dia sujud, dia menangis, dan Allah mencabut nyawanya. Apa yang mau kita bilang? Makanya ada sebuah hadis lain, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat penampilan kita. Allah tidak melihat betapa fasihnya kita mengucapkan dalil-dalil agama, enggak di situ. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat kepada hatimu wa amalikum. Jadi ada dua yang tidak boleh dipisah, hati dan amal. Coba, ada orang yang bisa sholat dengan rukuk yang benar, ada orang yang sholat tidak bisa rukuk dengan benar. Tapi mungkin Allah terima orang yang sholat rukuknya tidak benar. Kenapa? Karena hatinya berada dalam kebenaran. Karena Allah tidak pernah memaksa kita melakukan satu perbuatan yang kita tidak sanggup. Tapi Allah tidak pernah benarkan kita menyisakan ada kepercayaan selain Allah dalam hati kita. Saya kira udah bisa paham ini ya. Allah tidak pernah paksa kita melakukan satu perbuatan yang kita tidak sanggup melakukannya. Tapi Allah tidak akan relakan kita membenarkan ada Tuhan selain Allah dalam hati kita. Itu yang harus kita paham. Maka ketika ada orang yang dipaksa untuk tunduk kepada Tuhan selain Allah, dan dia disiksa habis-habisan, akhirnya dia tunduk sambil bercucur air mata, bukan karena dia mau, tapi karena dia tidak tahan atas penyiksaan itu. Al-Quran membenarkan illa man ukriha wa qalbahu mutmainnum bil iman. Tidak masalah bagi mereka yang terpaksa tapi hatinya dipenuhi dengan iman. Saya pikir ini cara mendamaikan kita dengan hadis tadi. Kedua, itu urusan Allah. Veto di seputar orang yang hidupnya sepanjang hidup buat kebaikan, tapi ujungnya hati-hati buat kebaikan. Karena bukan tidak mungkin kebaikan demi kebaikan yang dia buat tidak dibangun di atas landasan keikhlasan dan iman yang benar kepada Allah, atau tidak sesuai dengan syariat. Allah tidak terima. Jadi apa yang bisa kita dapat dari pelajaran hadis ini? Pertama, kita tidak boleh menuduh, berburuk sangka dengan makhluk ciptaan Allah bernama manusia ini. Seburuk apapun tampilan, itu prosesnya adalah proses rumit. Karena tidak ada ruh yang salah diciptakan dan salah ditiupkan. Itu pertama. Kedua, kita harus bisa berbaik sangka dan terus berbaik sangka kepada Allah, karena tidak berlaku ketetapan Allah untuk kita merupakan ketetapan yang buruk. Tapi hadis tadi katanya kalau sudah berlaku ketetapan dalam kita bahwa dia memang ditetapkan jadi penghuni neraka, maka ada ilmu qada namanya. Ilmu qada itu artinya Allah itu sangat ramah sama anaknya. Sama kita. Astagfirullah. Saya sedang mencoba mengatakan seperti orang tua yang ramah sama anaknya. Nah, ini terlontar kalimat Allah sangat ramah sama anaknya. Maha suci Allah dari punya anak. Ya, seperti orang tua itu, ya, sama hambanya, seperti orang tua yang ramah sama anaknya. Walaupun dia sudah vonis tidak akan kuampuni dan kumaafkan, tapi ketika anak itu datang kepada orang tuanya dan dia minta maaf, maka seorang akan diperpanjang umurnya kalau dia silaturahim dalam satu kali 20 atau 30 tahun kemudian. Ada berbagai hadis menceritakan itu. Apakah memang tambah umurnya langsung? Ada yang bilang ya, ada yang bilang tidak dan sebagainya. Ada yang mengatakan keberkahan dan sebagainya. Tapi ilmunya ada sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang tahu kapan kita akan mati itu cuma Dia. Jadi hadis ini kesimpulannya tidak mengajarkan kepada kita sikap pesimis, tapi malah optimis. Hadis ini mengajarkan kepada kita meyakini ketetapan yang Allah tetapkan sama kita adalah kebaikan, karena la yukhliful mi'ad, dia tidak menyalahi janjinya dalam Al-Quran.
Sehingga kalau dia bilang buat ini ku kasih ini, buat ini ku kasih ini, jangan kalian lakukan ini nanti ku kasih ini, jangan ragu dengan apa yang dia bilang itu. Nah, saya pikir ini sekedar penjelasan ringkas. Walaupun sebenarnya saya bilang tadi ini masalah yang muskilahnya banyak sekali. Ya, malah saya sampai membawa buku khusus untuk kalau mungkin ada pertanyaan yang spesial dengan satu judulnya takdir malah. Ya, kepada kita, tapi mudah-mudahan saya pikir penjelasan yang saya kemas dengan ringkas ini bisa kita pahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.